Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 23 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati-hati dengan berhala. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 8 ayat pertama sampai dengan keempat. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada orang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami bisa memahami pemahaman tentang berhala dengan sebenar-benarnya sesuai dengan terang firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tentang persembahan berhala dimulai dengan penjelasan tentang pengetahuan. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kalau bicara di sini tentang pengetahuan adalah ada orang yang kemudian mengatur dan membuat sebuah pemahaman yang diyakininya dan yang dipercayainya. Bersangkut paut dengan berhala, persembahan berhala, makanan, ataupun juga untuk hal-hal yang lainnya. Lalu dia menganggap dirinya sebagai pribadi yang benar, yang paling tahu tentang pemahaman kebenaran firman Allah, sementara dia dirinya sendiri tidak melakukan pengecekan dari kebenaran firman Allah itu sendiri. Pemahaman berhala itu ada dua, yaitu berhala dalam bentuk makanan, daging, dan khususnya tentang daging, dan berhala di dalam arti yang lebih luas, di mana orang menggeser Tuhan, lalu menyembah sesuatu, membesar-besarkan sesuatu, mengutamakan sesuatu, apapun bentuknya, sehingga itu menjadi fokus utama, dan itulah yang disebut dengan berhala. Apa itu hati-hati berhala? Firman Tuhan mengajarkan dengan jelas sekali berbicara tentang makanan. Kalau kita melihat pada ayat-ayat yang berikut, ayat yang ke-8 dikatakan, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, kita tidak rugi apa-apa kalau kita tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Ayat yang kelima selanjutnya, sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal dari segala sesuatu, untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat dengan berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinonai olehnya, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah, maka kita pun tidak akan rugi apa-apa. Kalau kita tidak makan, kita pun tidak untung apa-apa kalau kita tidak makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan, maka bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Itu penjelasan pembacaan ayat yang sangat lengkap dari ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Jadi berbicara tentang makanan berhala yang dipersembahkan kepada berhala, makanannya itu sendiri adalah sah di hadapan Tuhan untuk kita makan. Mengapa? Karena struktur badan kita, manusia itu membutuhkan protein, membutuhkan mineral, membutuhkan karbohidrat, membutuhkan lemak, membutuhkan segala unsur yang Tuhan berikan di alam semesta ini, yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita makan. Karena itu akan membentuk segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang, khususnya bagi anak-anak sampai dewasa sampai tua pun kita membutuhkan semua di dalam untuk membangun tubuh menjadi sehat. Sehingga makanan diizinkan oleh Tuhan.
Namun jika ada makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, boleh-boleh saja kita makan karena tidak ada, Alkitab mengatakan, tidak ada berhala selain daripada Allah. Pemahaman tentang berhala itu diciptakan oleh manusia, tetapi jikalau kita makan persembahan yang diberikan kepada berhala, membuat orang lain tersandung, membuat orang lain imannya seakan-akan suatu kita makan, dan kita seakan-akan mempercayai berhala yang dipercaya oleh orang lain, maka kita sudah berbuat dosa, membuat orang tersandung. Penjelasannya adalah seperti demikian. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apa yang lebih penting daripada persembahan berhala? Sebagaimana penjelasan di awal, yaitu segala sesuatu tidak hanya berbicara tentang makanan, apapun yang membuat fokus kita itu beralih dari Tuhan kepada yang lain. Bisa saja hobi itu jadi berhala, bisa saja kesukaan kita berbelanja itu menjadi berhala, bisa saja karena kita suka dengan kedudukan, suka dengan penerimaan, suka dengan pujian, itu jadi berhala. Bisa juga mamon yang disebut dengan kekayaan, uang, harta benda, itu pun bisa jadi berhala. Lalu kita menyembahnya, kita mengagung-agungkannya, dan Tuhan kita tidak dengar, Tuhan kita tinggalkan. Maka sesungguhnya berhala yang jauh lebih berbahaya adalah segala sesuatu yang menggeser kita. Ada juga karakter kita jadi berhala. Ada orang yang suka marah-marah, sulit sekali untuk menjadi orang yang sabar, maka kemarahan menjadi berhala buat dirinya. Ada orang yang suka berbohong, sulit sekali untuk berbicara jujur, maka kebohongan itu menjadi berhalanya. Ada orang yang suka sekali menyakiti dengan kata-kata yang menyakitkan dan sulit untuk berubah, maka kata-katanya menjadi berhalanya. Dia terus mengulang-ulang perbuatan dosa, perbuatan buruk yang menjadi berhala, sehingga pemahaman berhala itu memang pada prinsipnya itu lebih luas. Kalau kehidupan kita itu membuat orang tersandung, kehidupan orang tersakiti, kehidupan kita membuat orang lain berbuat dosa karena kita memberikan contoh yang buruk, maka kita sedang hidup di dalam memberhalakan seluruh hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh belajar untuk kepada firman Allah, bahwa hanya Tuhan saja yang esa, tidak ada berhala yang lain. Hanya Tuhan saja yang harus kita muliakan, dan jangan kemudian kehidupan kita menjadi batu sandungan buat orang lain. Jaga hidup kita baik-baik. Pemazmur mengatakan bahwa umur kita 70 tahun sampai 80 tahun. Biarlah kita menjaga hidup kita sehingga kita menjadi orang yang bijaksana, menghitung-hitung hari-hari kami sehingga kami beroleh bijaksana. Setiap waktu, setiap kesempatan, setiap anugerah, segala sesuatu yang Tuhan berikan, jangan menggeser Tuhan dalam hidup kita, apalagi memberhalakannya dan melupakan Tuhan lalu menolak Tuhan. Kita bersumber hanya dari satu pribadi, yaitu Tuhan yang mencintai kita, yang menebus kita di dalam diri Kristus Yesus. Oleh sebab itu, tema renungan kita adalah hati-hati dengan berhala. Berhala ragam bentuknya, bisa sangat banyak. Dan biarlah kita punya sebuah kepekaan, sensitivitas, ya Tuhan, berhala apa yang masih ada dalam diriku? Apakah itu makanan, apakah itu sifat, apa itu karakter, apa itu bentuk godaan-godaan dunia yang kami berhalakan. Ampuni kami Tuhan, dan jauhkan kami dari berhala-berhala demikian. Biarlah hidupku hanya memuliakan Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin.